Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terkait kegiatan coaching, Pak Ade ini kan sebagai coach ya. Nah, saya ingin tahu kompetensi coaching apa yang ingin Pak Ade kembangkan. Dalam coaching saya akan mengembangkan kompetensi inti mendengarkan dengan aktif. Oh, ada alasan kenapa Bapak memilih kompetensi mendengarkan dengan aktif yang ingin dikembangkan? Alasannya karena ketika saya mendengarkan dengan aktif, coach akan merasa dihargai, merasa ada begitu, bukan hanya sekedar dia ngomong tapi tidak ditanggapi. Itu ketika coach menanggapi dengan antusias, dia sesungguhnya sangat menghargai pada coach. Oke, berikut ini ada rubrik penilaian nanti ketika Bapak menjadi coach ya, yang harus Bapak pahami dari coach Bapak ya, seperti ini. Nah, kompetensi yang dikembangkan tadi Bapak kan kompetensi mendengarkan dengan aktif. Kemudian bagian spesifik mana yang ingin diobservasi dari coach Bapak? Ya, yang pertama saya ingin mengobservasi kemampuan komunikasinya, gitu, karena kemampuan komunikasi menjadi indikator pencapaian kali dalam melakukan penyelesaian permasalahan. Apa yang menjadi indikator ketercapaian Bapak nih, bahwa Bapak nih sudah berhasil meningkatkan mendengarkan dengan aktif? Indikatornya apa? Saya sudah berhasil. Indikatornya coaching lebih leluasa, lebih bisa menceritakan tentang, dia lebih terbuka gitu. Yang saya harapkan dari saya yang aktif, kemudian saya sesungguhnya berada di depan dia akan lebih terbuka dalam mengungkapkan permasalahan itu. Oke, makasih Pak Dek, silakan melakukan kegiatan coaching dengan coaching. Siap, terima kasih. Sore Pak Ade. Sore Pak Hendro. Apa kabar Pak Hendro? Alhamdulillah sehat. Cuman ada sesuatu yang lagi ganjel ini. Ada apa nih kira-kira untuk Ben mau ngobrol? Biasa masalah anak-anak di sekolah lumayan bikin pusing gitu. Ada apa, masalah apa? Itu akhir-akhir ini anak-anak udah banyak yang datang terlambat ke sekolah gitu. Sebenarnya biasa terlambat. Cuma kira-kira menurut Pak Hendro apa nih keterlambatannya faktor? Ya harus saya sih. Mereka pada begadang sih, banyak anak-anak itu. Pertama pada begadang, kedua dan juga info dari rekan-rekan itu memang ada beberapa orang tua yang kurang memperhatikan anak itu, ayahnya bangun, nggak bangun, atau saat dibangun kan anak yang gitu. Dari masalah tersebut ada keterlambatan yang bisa ditoleransi, masih bisa dimengerti alasan ada jarak atau Ya kalau saya sih di sekolah masih ngasih toleransi gitu kan. Misalkan masuk jam 7 masih kita toleransi 7 lewat 5 menit. Kalau toleransinya hanya sebatas itu sih. Walaupun jarak kita tidak mau tahu kita juga resiko kita sekolah kira-kira berapa persen dari jumlah siswa yang terlambat? Sekarang itu data terakhir itu hampir 30% Pak terlambat. Kemudian apa harapan setelah kita ngobrol nanti? Ya, harapannya sih saya menemukan solusi supaya ada perbaikan, setidaknya tadinya 30% anak terlambat ya mungkin lambat tahun mereka jadi turun gitu angka terlambatannya. Berharap sempurna, tidak ada yang terlambat atau gimana? Wah kalau sempurna kayaknya belum saya belum bisa. Katanya nggak ada yang sempurna di dia ini waktu itu. Yang paling tidak di angka 95% lah itu udah bagus. Masuk semua ya. Iya, Kemudian dari itu kira-kira apa yang
akan Pak Hendro lakukan? Ya dalam waktu dekat ini pasti saya melihat data-data BES yang terlambatnya sampai 3 kali, itu rencana sih mau saya panggil orang tuanya gitu, ingin menelusuri mendalami terlambatnya itu karena apa gitu, supaya kita tidak salah persepsi kembali. Kemudian ada nggak apa butuh dukungan dari banyak pihak atau bagaimana menurut Pak Hendro? Kalau dukungan tentunya pasti itu saya butuh dukungan seluruh warga sekolah gitu untuk membantu memonitor gitu anak-anak terlambat itu supaya jangan sampai lolos. Kemudian ada apa ya, guru menjadi pencerminan siswa. Iya. Ketika siswa itu belum disiplin, gurunya bagaimana kira-kira iklim di sekolah Pak Hendro? Nah itu juga jadi PR beberapa sekolah juga. Jadi memang ada beberapa sekolah, ada beberapa guru memang datangnya juga masih terlambat. Jadi juga jadi PR selanjutnya gitu. Jadi bukan cuma siswanya saja. Iya betul sekali ya. Butuh percontohan juga sih, teladanan lah itu dari guru-gurunya. Kemudian gimana komitmen Pak Hendro terhadap rencana-rencana yang akan dilakukan supaya proses penyelesaian masalah ini bisa diselesaikan dengan baik? Untuk komitmennya, ya pasti saya akan menggunakan beberapa apa namanya itu, beberapa stakeholder yang ada di sekolah, terutama tim kedisiplinan siswa itu mengajar mereka bareng supaya satu persepsi, satu suara dalam pelaksanaan penertiban siswa itu. Kemudian kira-kira berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk bisa sesuai dengan keinginan Pak Hendro? Saya kira sih untuk menurunkan itu ya setidaknya saya butuh paling cepat 1 bulan paling karena untuk memanggil anak-anak itu, orang tua anak itu kan juga butuh waktu. Kadang ada yang orang tuanya sibuk segala macam, pasti pas kita undang ke sekolah diajak ngobrol belum bisa hadir. Minimal 1 bulan baru ada perubahan kalau saya pikir. Kalau boleh tahu barangkali ada nggak strategi khusus gitu untuk bisa mengeksekusi dan hasilnya apa yang kita inginkan, strategi khusus? Kalau yang sekarang itu yang berjalan itu memang anak-anak yang terlambat kita kasih tugas tambahan gitu, membersihkan taman, membersihkan apa namanya lapangan, ya hanya sekedar itu aja sih, gak berani sampai ke arah membukti cerita, gak lakukan. Ya, harapannya sih sebenarnya dengan memberikan tugas tambahan itu mereka jadi sadar gitu bahwa kesalahannya itu mengakibatkan dia diberikan tugas tambahan, dan harapannya juga mereka supaya peduli dengan lingkungan gitu, menjaga kebersihan. Kapan mulai eksekusi rencana? Kalau sih secepatnya gitu Pak, setelah kumpul dengan beberapa stakeholder yang dari sekolah yang apa namanya dia terkait dengan kedisiplinan, setelah sosialisasi juga dengan para siswa, kita langsung lakukan gitu rencana-rencana yang tadi sudah saya sampaikan. Saya percaya dengan Pak Hendro, dengan penjelasan tadi, dengan strategi, komitmen, kemudian rencana, Pak Hendro bisa melakukan itu dengan baik, dan mudah-mudahan juga hasilnya akan lebih baik. Terima kasih Pak. Siap. Oke, Pak Ade, tadi saya sudah melihat ketika Pak Ade
sudah merasa maksimal ketika melakukan coaching? Iya, dari apa yang saya inginkan di kompetensi inti tadi, saya ingin mendengar rasa aku. Tadi saya sudah mendengarkan, kemudian secara antusias, kemudian juga Pak Hendro sudah melakukan komunikasi yang bagus, menggunakan komunikasi yang efektif. Oke, berdasarkan catatan saya pun ya, berdasarkan penilaian catatan saya melihat di poin yang ingin Bapak kembangkan itu ingin mendengarkan aktif. Dalam catatan saya pun kemampuan mendengarkan dengan aktif itu sudah terlihat dari Pak Adi. Dengan yang sepenuh hati mendengarkan Pak Hendro ketika bercerita, gitu ya, sehingga Pak Hendro di sini merasa terbuka dan merasa nyaman dengan coachnya, gitu, menceritakan semua permasalahan. Itu sudah terlihat dari Bapak. Cuman di pertanyaan-pertanyaannya itu saya merasa belum memaksimalkan potensi dari coaching. Mungkin ada rasa gitu ya, di pertanyaan masih putar di situ, gitu ya. Kurang memaksimalkan potensi dari Pak Hendro. Seperti itu menurut penilaian saya. Ya. Oke, kira-kira apalagi kompetensi yang ingin Pak Ade kembangkan dari kegiatan coaching ini? Dari coaching atau dari saya? Dari Pak Ade. Ya, kalau saya lebih kepada memberikan pertanyaan yang berbobot kali ya. Saya sesuai dengan penilaian saya tadi ya. Saya masih kaku begitu. Ya. Kalau dari pemantauan saya tadi pertanyaannya sih bagus, cuma belum memaksimalkan potensi coaching, dan ini mungkin ya akan menjadi referensi Pak Ade untuk meningkatkan kompetensi yang akan dikembangkan, yaitu kompetensi dalam membuat pertanyaan yang berbobot agar dapat memaksimalkan potensi dari coaching. Seperti itu ya Pak Ade. Oke, terima kasih Pak Ade. Sama-sama Ibu. Selamat sore Pak Hendro. Selamat sore Pak Ade. Apa kabarnya? Ya, Pak Hendro rencananya mau melaksanakan coaching. Iya, betul. Coaching kepada Bu Ika. Iya. Kira-kira kompetensi coaching apa yang akan dikembangkan dari coaching? Yang ingin saya kembangkan itu memberikan pertanyaan yang berbobot. Kemudian menanyakan kompetensi mana yang secara spesifik yang akan diobservasi. Ya tentunya karena saya merasa belum bisa menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang kualitas, jadi saya ya pengen memberikan pertanyaan yang lebih bagus gitu untuk menggali si coaching dengan permasalahan yang tidak ada. Kemudian apa indikator dari tujuan coaching yang akan dilaksanakan terkait dengan indikatornya? Indikatornya tentunya ya saya bisa menggali hal-hal yang ada di coaching itu lebih dalam atau lebih jauh tentang masalah yang dia. Oke, begitu terima kasih Pak Hendro. Dilanjutkan untuk melakukan coaching. Siap, terima kasih Pak. Oke, assalamualaikum Pak Hendro, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang Dika. Pak Hendro bisa minta waktunya sebentar nih, aku mau ngobrol. Boleh, kira-kira ada apa ini? Ini Pak, saya mau sedikit cerita. Saya punya permasalahan di kelas. Iya. Jadi akhir-akhir ini, beberapa hari ini ada 1-2 anak yang, bukan 1-2 tapi lumayan juga, beberapa anak yang chat ke saya kalau menyampaikan, Ibu, kelompok saya itu kalau kerja kelompok itu nggak aktif, selalu mengandalkan gitu. Bahkan ada orang tua juga yang chat, ini tolong Wika, anak saya ini kalau kerja kelompok anak saya aja yang capek gitu, sementara teman-temannya yang lain tuh benar-benar ngandelin anak saya gitu, sementara yang lain itu cuma numpang nama aja gitu, tidak aktif, tidak peran aktif di dalam kelompok tersebut gitu ketika melakukan tugas kerja kelompok. Jadi orang tua tuh tolong kita dinasehati kayak gitu. Jadi itu yang membuat permasalahan saya pikiran gitu, tentang anak gak ada tanggung jawabnya gitu Pak. Terus apa yang diharapkan dari Wika setelah nanti kita ngobrolin ini? Ya, saya
pencerahan untuk saya dan ada solusi atas masalah yang saya hadapi di kelas. Itu Bu Ika ini pernah ini nggak menganalisis ya ini kira-kira penyebab dari masalah yang Bu Ika hadapi selama ini? Selama ini saya mengiranya fine-fine aja kan, gitu. Karena setiap tugas saya beri tugas mereka on time, tepat waktu mengerjakan tugas. Tapi ternyata di balik on time itu ada anak yang berjuang lebih daripada rekan-rekannya, gitu, berjuang mati-matian. Karena memang saya di dalam kesepakatan kelas itu tercatat harus on time mengerjakan tugas, gitu. Dan mereka lakukan itu, tetapi ternyata di balik layarnya mereka tuh seperti itu dengan teman sampai ya suka gara-gara itu ada teman yang mengandalkan temannya gitu Pak. Betul. Nah itu saya tahu-tahunya karena memang orang tua komplain gitu melalui chat gitu. Oh tidak, kasihan anak saya seperti itu Pak. Terus dari selain itu ada nggak selain masalah apa namanya yang sumbernya itu gara-gara siswa yang ngandelin gitu, ada nggak sumber-sumber lain gitu yang menyebabkan apa namanya itu kondisi di kelas kurang nyaman? Kondisi ketidaknyamanan di kelas yang setelah saya cari tahu itu kalau masalah tugasnya nggak berat-berat amat, mereka bisa naik tipik ya, rasa kesadaran diri aja kurang, tanggung jawab terhadap tugas yang diberikan guru aja kurang kesadarannya gitu. Dari identifikasi masalah itu Wika punya rencana apa untuk mengatasi masalah? Saya sih kepikirannya seperti ini Pak, jadi saya ingin kalau masalah menasehati kayaknya mereka perlu dinasehati kan gitu. Kalau untuk menasehati, tolong ya kalau kerja kelompok itu harus kompak ini sudah saya lakukan. Tapi kok masih seperti itu gitu? Karena memang memberikan tugas itu seringkali kerja kelompok saya, tapi masih seperti itu. Jadi saya terpikirkan rencana untuk mereka itu sharing secara iMessage gitu. Jadi mengemukakan perasaan mereka terhadap rekannya sekelompok itu. Gitu. Jadi saya ingin mereka tahu kalau temannya itu ternyata kecewa dengan dia yang malas itu, supaya ternyata teman saya ini kecewa dengan saya. Gitu. Saya harus ya mungkin saya berharapnya dia akan terketuk hatinya akan malu kalau kayak gitu dibandingkan guru hanya menceramahi menasehati kayaknya yang saya rasa kurang efektif gitu. Rencana saya akan melakukan iMessage gitu. Nah begitu nanti anak jadi sadar gitu ya, bahwa perbuatannya itu tidak membuat temannya juga kesel, tidak nyaman, sekelompok jadi kurang harmonis gitu. Kira-kira kapan itu Bu Ika mengeksekusi rencana yang sudah dalam waktu dekat ini Pak, mungkin saya minta ya sekedar curhat dengan Bapak ya, ini saya bagaimana gitu. Saya ingin melakukan hal tersebut dalam waktu dekat ini, baik besok atau lusa gitu. Sejauh mana anak-anak ketika saya menerapkan metode iMessage itu, apakah si temannya yang merasa kecewa itu dia menumpahkan kekecewaan melalui tulisan gitu. Kalau dengan omongan mungkin dia takut atau nggak nyaman atau apa, kalau ini kan disuruh guru coba tuliskan perasaanmu terhadap rekanmu yang mengecewakan, dia akan menuliskan kekesalannya pada kertas tersebut. Saya pikir itu akan efektif sih gitu untuk mengetahui atau menyelesaikan masalah ini. Saya pikir itu udah rencana yang bagus itu ya, tinggal komitmen aja gitu Ibu dengan cara apa nih kira-kira supaya Ibu bisa benar-benar berkomitmen rencana tadi bisa berjalan dengan baik. Kira-kira punya komitmen apa terhadap diri sendiri mungkin atau terhadap lingkungan keluarga yang ada di sekolah? Karena ini kasusnya ada di dalam kelas saya akan komitmen dengan anak saya. Yang pertama penerapan mengerjakan tugas online tepat waktu, sehingga mereka akan ya nggak lalai dalam mengerjakan tugas tepat waktu. Dan untuk mengejar ketepatan waktu itu kan harus ada kerjasama kolaborasi anak-anak. Nah di sini saya akan sesegera mungkin untuk melaksanakan rencana saya ini iMessage itu supaya cepat selesai masalahnya. Jadi hubungan mereka itu sesama kelompok harmonis gitu. Jadi kita targetnya bukan tugas selesai tepat waktunya, tetapi yang saya harapkan adalah
Baik Pak Hendro, saya sudah melakukan pengamatan terhadap coaching yang dilakukan oleh Pak Hendro terhadap Bu Ika. Iya. Saya mencatat ada beberapa hal terkait pelaksanaan tadi. Menurut catatan saya, Pak Hendro mungkin karena bawaan Gitu. dia lebih tenang, lebih tenang di Pak Hendro gitu. Jadi Pak Hendro lebih tenang. Nah, kemudian yang menurut saya kurangnya Iya. Pak Hendro karena tenangnya tadi kemudian jadi slow ya. Ini kondisi yang berbalik dengan Koci, di mana Koci yang sangat menggebu-gebu dalam mengemukakan permasalahannya, kemudian dia ingin mendengar tepat sebenarnya dari Pak Hendro lama. Jadi nggak seimbang. Kalau bisa sebenarnya lebih ditingkatkan. Oke, siap. Terima kasih. Kemudian kalau masalah kata capaian tentang pertanyaan Bobo, mungkin karena latar belakang guru bahasa Indonesia, penggalian terhadap pertanyaan Bobo itu sangat luar biasa. Terima kasih Pak Adi atas masukannya. Insya Allah nanti di kesempatan yang lain saya coba. Terima kasih masukannya Pak Adi. Sama-sama. Kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan oleh Pak Hendro? Saya sih lebih ingin mengembangkan potensi mendengar dengan rasa, karena saya merasa ya saya belum dalam gitu ketika mendengarkan orang curhat itu. Saya orang terlalu cuek kali ya. Orangnya terlalu cuek, jadi ketika ada rekan mungkin curhat atau cerita gitu, saya kadang lempeng-lempeng aja gitu. Jadi mungkin saya perlu meningkatkan sensitivitas gitu ya, mendengar dengan rasa gitu. Terima kasih Pak Hendro. Siap. Mudah-mudahan coachingnya lebih terbiasa. Amin. Terima kasih Pak Adi. Siap. Selamat sore Rika, gimana kabarnya? Selamat sore Pak Hendro. Alhamdulillah kabar baik. Hari ini Bu Rika rencananya mau melakukan coaching ya? Betul sekali. Oke. Kira-kira kompetensi coaching apa nih yang mau dikembangkan oleh Bu Rika? Saya ingin mengembangkan kompetensi membuat pertanyaan yang berbobot yang dapat menggali potensi coaching. Oh gitu. Kira-kira observasi yang Rika mau lakukan nanti seperti apa gitu untuk meningkatkan kompetensi tadi? Ya, ketika si coach itu bercerita, saya ingin menyimak ceritanya dengan baik sehingga saya bisa membuat pertanyaan-pertanyaan dari pernyataan coach tersebut sehingga pertanyaan saya dapat menggali lebih jauh lagi potensi coach. Oke, luar biasa. Indikatornya apa ini supaya terlihat bahwa Rika merasa bahwa kompetensi itu bisa tercapai? Indikatornya ya pasti coach dia merasa nyaman dengan coachnya, kemudian menceritakan semua masalahnya dan yang mungkin tidak terpikirkan oleh coach justru itu menjadi dia bisa menyelesaikan masalahnya sendiri. Luar biasa Rika. Semangat, mudah-mudahan acara coachingnya bisa berjalan. Terima kasih Pak Hendro. Assalamualaikum Bu Rika, selamat sore. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kabar baik. Mohon maaf jika mengganggu. Oh, Pak Ade, ada bisa saya bantu? Ada sedikit permasalahan Bu. Begitu. Sekolah gitu yang membuat saya kurang nyaman gitu. Terlihat sekali sepertinya ada sedikit beban ya, Pak Ade. Oke, silakan. Mungkin saya bisa membantu Pak Ade. Silakan. Saya beberapa bulan ini merasa tidak melakukan sosialisasi dengan baik di sekolah karena terkait kesibukan. Sebelumnya saya melakukan sosialisasi dengan baik, mungkin karena ini tugas tambahan yang diberikan kepada saya. Jadi karena ada tugas tambahan baru, ditambah sekarang ada program baru saya ikuti dari kementerian, maka
kegiatan tambah ini jadi menghalangi saya untuk bersosialisasi dengan rekan kerja. Oke. Oh, tujuan Pak Ade sharing dengan saya kalau itu apa nih? Saya sih ingin mengembalikan kemampuan dan intensitas sosialisasi saya dengan rekan kerja yang selama beberapa bulan ini tertunda. Jadi saya ingin mengembalikan sosialisasi saya. Ya. Kalau dari yang saya tangkap ya dari cerita Pak Ade tadi, jadi permasalahan Pak Ade ini karena Pak Ade yang tadinya intens dalam melakukan sosialisasi ke teman-teman sekarang berkurang gitu ya. Ini karena kesibukan Pak Ade ya. Betul. Ya. Kalau boleh tahu kesibukan Pak Ade ini atas kemauan Pak Ade sendiri atau memang ada tugas tambahan dari kepala sekolah? Ya, ada satu yang memang kesadaran saya untuk meningkatkan kompetensi, tapi ada satu sisi juga tugas tambahan yang saya diminta untuk membantu beliau pimpinan saya dalam melaksanakan manajemen sekolah. Dan semua kegiatan ini tentunya penting ya Pak Ade ya. Tidak bisa ditinggalkan. Tidak bisa ditinggalkan. Semua harus saya lakukan. Untuk tupoksi sehari-hari Pak Ade mengajar untuk kelas berapa? Saya mengajar kelas 10 IPS, saya mengajar 6 kelas. Kalau untuk mengajar 6 kelas berarti ya. Untuk pembagian jam mengajarnya tuh gimana tuh? Ada pagi sampai sore atau bagaimana? Kebetulan saya karena ada tugas tambahan yang cukup meminta, saya meminta kepada kurikulum untuk membagi jam. Jadi saya hanya ngajar di pagi saja, sorenya saya mengerjakan tugas tambahan yang lain. Kalau untuk kelas berarti nggak ada masalah ya? Untuk kelas nggak masalah. Tidak Karena kewajiban. ya, tidak mengganggu aktivitas di kelas ya. Ini yang jadi problem Pak Ade ini. Tadinya intens memberikan sosialisasi ke teman-teman, sekarang jadi berkurang dan Betul. Pak Ade ngerasa tuh kayak ada yang kurang gitu ya Ya. dari diri Pak Ade yang ingin share ilmu tapi keterbatasan waktu Ya. seperti itu ya. Kemudian sejauh ini dari Pak Ade tahu nih Pak Ade sibuk, tapi ini kita di kegiatan pengen banget disampaikan ke teman-teman itu ada ini nggak mungkin ada rencana atau skala prioritas gitu yang mana tuh nih saya dahulukan. Ya, saya sih berencana ingin mencoba membuat kelonggaran waktu gitu ya, mencoba untuk menyisihkan waktu gitu untuk teman-teman untuk bersosialisasi, kemudian untuk melakukan sosialisasi apapun yang saya dapat ke teman-teman saya gitu. Jadi untuk waktu beristirahat atau apa saya ingin membuka ruang kembali gitu. Dengan cara apa tuh? Maksudnya ada kegiatan yang dikorbankan atau apa? Kalau yang dikorbankan tidak ada, cuma saya hanya ingin membagi waktu saja, bahwa saya harus keluar dari pekerjaan yang sebelum saya. Entah saya di ruang dulu begitu untuk beberapa menit untuk ngobrol dengan rekan-rekan, untuk berbagi ilmu begitu. Oh, artinya tidak secara forum gitu ya, secara forum nih workshop gini, tetapi momen apapun gitu ya, Ya, Pak Ade momen untuk apapun. misalnya istirahat, tapi kita sisihkan betul. sosialisasi kayak gitu. Saya akan melakukan. Jadi itu ya rencana apa lagi tuh yang ingin Pak Ade lakukan? Selain berbagi sosialisasi, berbagi ilmu, saya juga ingin memperkuat kembali apa yang kita saya lakukan dulu, intensitas mengobrol, kemudian keakraban, kayak itu ingin saya hidupkan kembali. Saya ingin hidupkan kembali dengan cara tadi saya ingin berbaur lagi. Saya ingin Jadi membagi merasa waktu. selama ini Pak Ade sibuk gitu ya, Ya. sibuk sendiri jadi yang teman-teman kurang dekat Nah, gitu ya. betul. Jadi rencananya ingin menghidupkan lagi gitu ya, seperti itu chemistry antara Betul. Pak Ade dan teman-teman gitu ya. Oke, ada rencana lainnya gitu kan? Ingin mengadakan seminggu sekali lah, di setiap hari Jumat biasanya kita tuh ada makan bersama gitu. Nah itu ingin ya, saya ingin mencoba. Saya dari mulut gitu kan, Iya. dari perut terus Ya. akraban Ini terjalin gitu ya. memprovokasi saya dan teman-teman untuk lebih akrab lagi. Saya rencana akan melakukan karena itu adalah momen yang paling tepat untuk Luar melakukan. biasa Saya rasa rencananya. begitu. Mantap Pak Ade. Ada rencana lain kalau saya ya sih udah bagus banget sekali bisa sering Ya. makan, Ya. kemudian ketika ngobrol kantor ya luar biasa. Ada rencana lain gitu Pak Ade untuk bisa realisasi
program-program Dimas yang lebih berkaitan dengan memperkuat keuangan. Bagus sekali Pak Ade, rencananya luar biasa. Semoga rencana Pak Ade ini bisa berjalan dengan lancar, dan keinginan Pak Ade tadi untuk dapat mensosialisasikan ilmu yang kita dapat kepada teman-teman dapat realisasi dengan baik. Oke, sekali lagi selamat Pak Ade, bagus sekali. Terima kasih Bu. Oke. Halo Bu Ika, gimana Halo, Pak Endo. coachingnya berjalan dengan lancar kah? Alhamdulillah berjalan lancar. Tadi apa saja yang dilakukan oleh Bu Ika saat coaching untuk meningkatkan kompetensi yang tadi diberikan? Apa aja yang sudah dilakukan? Nah, tadi saya dengan Pak Ade itu melakukan kegiatan coaching. Sejauh saya sih, ya pertanyaan-pertanyaan saya tergantung dari pernyataan Pak Ade, gitu, tanpa saya konsep lagi, tapi mengalir begitu saja dari pernyataan Pak Ade yang saya kembangkan menjadi pertanyaan-pertanyaan lanjutan seperti itu Pak. Luar biasa, mantap. Nah ini saya mencatat beberapa hal ini. Memang saya lihat tadi percakapan cukup apa ya? Saya bilang cukup aktif, cukup Ika juga cukup jeli. Ketika memberikan pertanyaan, komunikasinya, obrolannya juga langsung dua arah gitu. Sudah bagus. Hanya saja saya tadi melihat satu momen di mana Bu Ika itu memotong pembicaraan Pak Ade. Gitu. Jadi pas Pak Ade lagi menjelaskan di hanya satu sesi sih. Jadi Bu Ika memotong pembicaraan Pak Ade. Harapannya sih nanti apa namanya, kita menghormati gitu, menghormati si coach supaya dia selesai dulu berbicara baru ditanggapi oleh Bu Ika gitu ya. Ini masukan dari saya, catatan saya. Terima kasih. Tapi pada intinya sudah luar biasa, sudah sangat bagus lah gitu coachingnya. Kemudian yang saya ingin tanyakan ini Bu Ika, setelah melakukan coaching tadi, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Bu Ika kembangkan? Berdasarkan pengamatan dari Bapak ya, Iya. saya ingin meningkatkan kemampuan saya mendengarkan dengan baik. Dan meningkatkan kesabaran. Harus sabar Bapak. Karena saya melihat yang bicara lama kalau Gitu. belum ingin ini aja gitu, dia meningkatkan kesabaran yang saya inginkan dan mendengarkan dengan baik. Seperti itu Pak Endo. Oke, sekali. Mudah-mudahan bisa sukses dengan rencana yang sudah direncanakan oleh Bu Ika. Siap. Oke, sukses ya Bu Ika. Terima kasih Pak Endo.